bertanya tentang masalah BPJS. BPJS. Kaitannya dengan Ainul Yakin, Ilmu Yakin. oh ya, Suatu boleh. hari saya itu waktu dulu saya mau masuk ke BPJS sudah diingetin sama anak saya. Bu, nggak usah ikut BPJS itu remang-remang katanya. Jadi kalau ibu kan banyak ada ribanya dan lain sebagainya sudah diingatkan sebenarnya sama anak saya. Ketika tapi tetap saya jalanin setiap bulan saya bayar dan sebagainya. Kemudian ketika kemarin MUI mengatakan BPJS haram, saya berhenti. Ketika kemudian anak saya juga bilang gini, ibu ini benar-benar sudah dibilangin. Kalau anak yang bilang itu kok nggak pernah yakin, Bu yakin sama Allah. Kalau ibu nanti sakit, insya Allah Allah yang akan menolong ibu gitu. Nah tapi ini sekarang saya itu ditanya sama ibu-ibu pengajian, Bib. Ada 40 orang anak ini, 40 orang itu semuanya ikut BPJS. Hampir semua ikut BPJS. Tanya sepanjang, lah gimana saya Bu? Saya sudah bilang itu kalau bagi saya itu haram gitu. Tetapi ya kalau kan ibu-ibu semuanya punya pendapat masing-masing, paling tidak pendapatnya begini. Itu kan saya itu sebenarnya subsidi silang, Bu. Subsidi silang, saya mau menolong orang lain, bukan saya ingin ditolong. Oh nggak ditolong lagi, kalau kamu sakit siapa yang ngasih duit gitu kan, juga pemerintah, saya bilang gitu. Jadi sudah putuskan saja gitu. Tetapi kemudian saya akhirnya juga tidak bisa menghukumi, artinya bagaimana Habib Novel menghukumi gitu. Oke. Kaitannya mungkin dengan tadi ya, semua sudah diatur sama Allah gitu kan, semua sudah diurus sama Allah. Terus asuransi gimana gitu aja ya. Saya nggak mau nyebut BPJS atau yang lain karena asuransi itu kan macam-macam. Asuransi selama itu halal. Selama itu halal karena ada asuransi yang halal, yang syariah, ada asuransi yang haram, yang tidak syariah. Gitu kan? Ini kan menurut fatwa para ulama. Asuransi yang halal hukumnya sama dengan iddikhar, menabung. Hukumnya sama dengan menabung. Apakah menabung menyisihkan penghasilan untuk setahun ke depan atau 6 bulan ke depan, itu bertentangan dengan keyakinan bahwasanya Allah menjamin rezeki. Seperti itu ya. Apakah bertentangan dengan keyakinan Allah akan menjamin, Allah telah menjamin rezeki? Tidak. Yakin itu tidak ada hubungannya dengan sikap luar. Ada orang yang di luarnya itu duitnya banyak, sampai untuk 5 tahun. Tapi rasa takutnya akan kehilangan duit, rasa takutnya nggak punya duit, itu besarnya luar biasa, gitu ya. Ada orang yang nggak punya duit sama sekali, nggak punya pekerjaan sama sekali, tapi rasa yakinnya bahwasannya dia pasti akan selalu dapat rezeki, itu besarnya luar biasa. Paham? Artinya keberadaan sesuatu tidak kemudian membuat orang jadi merasa nyaman, itu enggak. Terbukti banyak orang yang punya sesuatu, justru mereka yang paling besar mengasuransikan. Betul kan? Justru orang-orang yang kaya itu yang mereka punya banyak asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi macam-macam lah. Kan takut kehilangannya terlampau besar. Tapi bukan berarti dengan mengasuransikan seseorang itu takut kehilangan. Bukan, karena kan itu hati ya. Jadi hati itu tidak bergantung pada, tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Hati tidak bisa disikapi dengan yang di luar. Jadi misalnya di luarnya nyimpen berarti orangnya pelit, nggak bisa gitu. Paham? Di luarnya nyimpen berarti orang ini nggak yakin sama Allah gitu. Misal ibu olahraga biar apa? Sehat, betul kan?
Yang ngasih sakit sama sehat siapa? Allah. Dah saya yakin sakit sama sehat dari Allah. Misal begitu. Terus dia nggak mau olahraga. Itu sikap yang benar atau salah? Salah kan? Salah. Dan sebaliknya, ada orang yang dia kemudian mengatakan, saya kalau nggak olahraga ya sakit. Kalau saya olahraga saya sehat. Allahnya dia tinggalkan. Ini benar atau salah? Salah. Ini juga salah. Jadi ukurannya itu bukan masalah olahraga, tidak olahraga. Sebetulnya ukurannya hatinya dulu ya. Hatinya dulu. Ketika dia yakin sehat itu dari Allah, dia yakin olahraga itu tidak bisa menyebabkan dia menolak penyakit. Nggak bisa. Tapi Allah udah menentukan dengan berolahraga, maka tubuh ini akan sehat. Itu kan bagian dari ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pengen saya sampaikan, hati ini nggak bisa diukur dengan yang di luar. Hati, seperti misal anak ibu kan bilang, ibu yakin saja sama Allah, bagus. Ya. Yakin sama Allah itu bagus. Tapi bukan berarti kalau ibunya asuransi yang halal ya, saya nggak mau pakai nama apapun ya, asuransi yang halal, kemudian berarti ibunya nggak yakin sama Allah. Gus, saya yakin sama Allah, tapi apa salahnya saya nabung, kan begitu? Saya yakin sama Allah, tapi apa salahnya saya menabung? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga menabung gandum 1 tahun untuk keluarganya. Jadi Rasul itu praktekkan. Ada waktu di mana Rasul mempersiapkan persiapan makanan untuk 1 tahun. Ya. Tapi ada juga dalam masa hidupnya Rasul di mana Rasul sama sekali tidak punya makanan. 3 hari enggak makan. Artinya semua dipraktekkan sama Rasul. Dipraktekkan. Persiapan untuk setahun biar setiap hari ada makanan, enggak kekurangan sampai setahun. Itu Rasul persiapkan, contohkan. Yang enggak punya sama sekali juga Rasul contohkan. Artinya jangan sampai umatnya Rasul ini bergantung dengan simpanan dan merasa yakin tapi enggak nyimpen. Nah, itu Rasul enggak mau. Rasul mau umatnya hatinya tidak bergantung pada makhluk, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Jadi nyimpen enggak jadi masalah. Saya nyimpen, saya juga enggak bergantung sama simpanan saya kok. Namanya asuransi bisa aja enggak keluar. Bisa toh? Asuransi bisa jadi perusahaan asuransinya ditutup. Perusahaan asuransinya bangkrut juga bisa. Saya enggak bergantung sama asuransi, enggak. Cuman saya ikuti sunnah Nabi, saya mau nabung. Misal begitu kan? Nabi juga pernah menabung. Dalam kondisi yang satu orang mungkin dia memang enggak punya apa-apa, ya enggak punya apa? Saya yakin, memang kondisinya enggak punya kok. Kalau kondisinya punya kemudian dia enggak mau nyimpen tuh ya rada aneh. Memang biasanya yang nabung tuh orang punya. Kenapa? Karena orang nggak punya nggak sempat nabung, habis semua. Namanya nggak punya, sempat nabung. Apa yang dibuat nabung, bib, habis bib gitu. Yai mau nabung dari mana gitu kan? Ya udah, kamu nggak punya, ambil contoh kehidupan Nabi yang ketika Nabi nggak bisa nyimpen gitu, yang memang dihabiskan, habis semuanya. Sayyidina Umar nyimpen separuh hartanya. Ini contoh kan ya. Separuh disimpan nggak dihabiskan kan? Yang separuh dihabiskan di jalan Allah. Intinya mau ikut asuransi yang halal bagus, nggak mengurangi nilai yakin. Kalau mengurangi nilai yakin berarti yakinnya Rasul juga berkurang. Rasul nyimpan makanan setahun, apakah yakinnya Rasul berkurang? Nggak mungkin. Beliau manusia yang paling yakin sama Allah gitu. Tapi Rasul pengen ngasih contoh, umatku, ya kalian nabung, nyimpen itu juga bagus. Karena akan lebih tenang. Lebih tenang tuh nggak ngurangi yakin loh. Saya udah yakin, tapi lebih tenang. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta sama Allah. Nabi Ibrahim tuh kurang apa sih? Dibakar, justru apinya jadi AC. Tapi minta sama Allah, ya Allah, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Apa kamu enggak yakin? Apa kamu enggak yakin kalau aku bisa menghidupkan yang mati gitu kan? Nabi Ibrahim kan nanya, ya Allah, bagaimana kamu hidupkan yang mati?
Apakah kamu nggak yakin bagaimana aku bisa menghidupkan yang mati? Saya yakin ya Allah, Engkau bisa menghidupkan yang mati. Tapi biar hati saya tambah mantap. Biar hati tambah mantap, semakin tenang. Yatma'inna, agar hatinya itu jadi itmi'nan, semakin tenang. Jadi nambah tenang itu nggak ngurangi yakin, justru yakin dan semakin mantap jadinya tenang. Setelah ditunjukkan caranya menghidupkan yang mati, oh caranya begitu ya. Oh begini, maka semakin tenang. Karena itu para aulia wassolihin, para wali Allah itu dibawa sama Allah ke derajat di atasnya yakin. Sudah yakin, kemudian ditunjukkan pula. Jadi tenang saapole. Sudah yakin, ditunjukkan pula. Yakin surga ada, ditunjukkan nih surganya sama Allah. Udah yakin neraka ada, ditunjukkan nerakanya oleh Allah. Udah yakin orang begini balasannya begini, ditunjukkan sama Allah nih balasannya seperti itu. Udah yakin, ditunjukkan pula. Maka ketenangannya luar biasa. Lah menambah ketenangan itu nggak ngurangi yakin. Paham? Misal, saya bangun musola Masjid Ar-Raudhah dalam kondisi yang saya nggak punya uang, tapi tidak mengurangi proses pembangunan, paham ya? Walaupun nggak punya uang, proses pembangunan tetap berjalan. Karena saya yakin Allah pasti akan ngasih rezeki. Tapi bukan berarti saya tidak punya rencana. Gimana ya caranya? Biar saya punya uang yang banyak, kemudian bisa bangun, ya bisa bangun lebih enak. Kenapa? Karena saya akan lebih semakin tenang, mantep. Jadi semakin mantap, udah yakin, nggak punya uang pun yakin, apalagi ketika punya uang, yakinnya nggak berkurang, tapi yakinnya semakin tambah. Bisa dipahami, Mbak? Memang agak susah ya ini karena apa namanya benang tipis itu. Karena sebagian orang menganggap nabung, nyimpen uang itu mengurangi yakinmu sama Allah. Udah punya uang habiskan saja. Ya, ciri-cirinya begini. Ini sebagai penutup, ciri-cirinya begini. Orang yang betul-betul yakin sama Allah, ya, kemudian uangnya dihabiskan untuk Allah, ketika dia nggak megang uang sama sekali, dilanda berbagai persoalan, hatinya masih tenang. Nah, itu betul. Hatinya loh, hati ini masih tenang. Tapi kalau hatinya kemudian ruwet hati loh, bukan lisan ya. Karena lisan dan tubuh ini kadang kan bagian dari gerak ya. Gerak mencari itu bagus. Tapi kalau di sini dia nggak tenang, masih bingung, risau, resah, gelisah, berarti yang ketika dia bagikan semua, dia bilang ini yakin Allah pasti ngasih rezeki, itu bagian dari nafsu. Itu bagian dari nafsu. Betulnya itu bukan yakin sama Allah, tapi nafsu, tipu daya setan. Nah, bedanya di situ. Nah, ketika orang yang juga punya uang kemudian dia nabung, kalau mau tahu, yakinnya sama Allah berkurang tidak? Yakinnya sama Allah berkurang tidak? Coba dibayangkan, seandainya tabungannya habis semua, dicuri orang dan sebagainya, hatinya tenang enggak? Kalau hatinya berubah enggak tenang, berarti sama juga, itu nabungnya juga bagian nafsu. Bagian nafsu. Nah, kita harus lepas dari nafsu. Ketika nabung bukan karena nafsu, ketika bagi juga bukan karena nafsu. Nah, itu ukurannya tenangnya hati bersama Allah Ta'ala. Makanya saya katakan bergerak tapi diam. Gampang ya? Bergerak tapi diam. Begitu Mbak ini. Bisa dipahami. Mungkin sebagian bisa paham, sebagian nggak bisa paham. Yang nggak bisa paham jangan mencoba untuk paham. Nanti suatu saat akan paham jangan dipaksa-paksa, jangan. Biarkan nanti ini didengar dulu, suatu saat akan dibuat paham. Karena kadang tuh kita paham sesuatu tuh 10 tahun lagi baru paham. Wong saya itu baru paham arti simpanan terbaik itu anak, itu baru paham ketika dakwah di Purwokerto kok. Pahamnya tuh di situ. Simpanan terbaik ternyata anak itu baru ngerti makna yang sebetulnya itu, sebagian dari makna sebetulnya, padahal yang baca kitab ya banyak, ya nyampaikan juga, tapi benar-benar
tahu maknanya itu ya sekian tahun. Makanya jangan putus asa ketika kita belum paham. Mungkin saat ini kita belum boleh paham. Ya pengen tapi belum boleh. Mungkin pahamnya nanti. Tapi untuk meringkas ya itu ikut asuransi it's okay selama itu halal. Selama itu halal. Mau tahu halal nggak halal? Ya tanya sama lembaga yang menentukan halal tidak halal. Paham ya? Kalau lembaga yang mengatakan